Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian, Shalom. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bacaan Alkitab, Mazmur pasal 31 ayat 2-6 dan Lukas 23 ayat 46. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu momen dalam hidup manusia yang paling sulit, yaitu saat kita harus melepaskan kendali hidup kita. Kita terbiasa memegang, mengatur, merencanakan, dan memastikan segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak kita. Namun hidup sering membawa kita ke titik di mana kita tidak lagi mampu mengendalikan keadaan. Bayangkan saja seorang anak kecil yang berdiri di pinggir kolam renang. Dia ragu untuk melompat. Tapi ayahnya berdiri di dalam air dengan tangan terbuka dan berkata, "Ayo nak, lompatlah. Ayah akan menangkapmu." Anak itu harus memilih, tetap berdiri dalam ketakutan atau dia percaya dan menyerahkan dirinya ke dalam pelukan ayahnya. Saudara, demikian juga kehidupan iman kita. Kita sering berdiri di tepi ketidakpastian, ketakutan, penderitaan, bahkan kematian. Dan pada saat itulah kita mendengar panggilan yang sama. Percayalah, serahkanlah dirimu kepadaku. Saudara, melalui pembacaan ini ada beberapa hal yang harus kita renungkan bersama. Pertama, seruan orang yang terdesak. Mazmur 31 adalah doa Daud dalam kesesakan. Ia tidak sedang berada dalam situasi nyaman. Ia dikejar, terancam, dan merasa hidupnya berada di ujung tanduk. Dalam keadaan itu ia berseru, "Sendengkanlah telingamu kepadaku, lepaskanlah aku dengan segera." Saudara, ini adalah doa yang jujur, tidak dibuat-buat, tidak religius secara formal. Ini adalah teriakan hati seseorang yang tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya harapan. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa iman berarti selalu kuat, selalu tenang. Tetapi Daud menunjukkan bahwa iman juga berarti berani datang kepada Tuhan dengan segala ketakutan kita. Iman bukan meniadakan pergumulan, tetapi membawa pergumulan itu kepada Tuhan. Seorang ibu yang anaknya sakit keras mungkin tidak selalu bisa berdoa dengan kata-kata indah. Kadang doanya hanya, "Tuhan, tolong." Tetapi justru doa seperti itulah yang keluar dari hati yang percaya. Kemudian yang kedua, Allah sebagai gunung batu dan kubu pertahanan. Mazmur 31 ayat 3-4. Daud kemudian melanjutkan dengan pengakuan iman. "Sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku." Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah ketidakpastian, Daud menemukan satu kepastian. Karakter Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan adalah tempat perlindungan yang kokoh. Gunung batu melambangkan kestabilan, kubu pertahanan melambangkan perlindungan. Dalam dunia yang rapuh, Tuhan adalah satu-satunya yang tidak goyah. Namun menarik, Daud tidak berkata bahwa masalahnya hilang. Ia tetap berada dalam bahaya, tetapi ia memilih untuk percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada situasi yang sedang dialaminya. Seperti seseorang yang berada di tengah badai laut, tetapi menemukan sebuah kapal besar yang kokoh.
Badai tidak langsung berhenti, tetapi ia aman karena berada di dalam kapal itu. Demikian pula, hidup kita mungkin tetap penuh badai, tetapi jika kita berlindung dalam Tuhan, kita tidak akan tenggelam. Yang ketiga, soal penyerahan total. Dalam Mazmur 31 ayat 6. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara, inilah inti dari teks kita. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini bukan sekedar doa biasa, saudara. Ini adalah doa penyerahan total. Daud tidak hanya meminta pertolongan, ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Kata nyawa di sini bukan hanya berarti hidup secara fisik, tetapi seluruh keberadaan, masa depan, harapan, bahkan ketakutan sekalipun. Penyerahan seperti ini tidak mudah. Kita sering ingin percaya kepada Tuhan, tetapi tetap memegang kendali hidup kita sendiri. Kita berkata, Tuhan, aku percaya. Tetapi dalam hati kita masih ingin mengatur segalanya. Penyerahan sejati berarti berkata, Tuhan, jika Engkau menolong aku percaya. Jika Engkau membiarkan aku melewati lembah, aku pun tetap percaya. Lalu yang keempat, saudara, yang harus kita renungkan adalah penggenapannya dalam Kristus. Di Lukas 23 ayat 46. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat Mazmur ini mencapai puncaknya dalam perkataan Yesus di kayu salib. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini adalah kata-kata terakhir Yesus sebelum dia menyerahkan nyawanya. Perhatikan konteksnya. Yesus datang menderita luar biasa. Ia disalibkan, dihina, ditinggalkan. Secara manusia, ini adalah momen paling gelap. Namun justru di saat itu, ia mengucapkan doa penyerahan yang sempurna. Yesus tidak berkata, aku kalah. Dia juga tidak berkata, semuanya sudah berakhir. Dia pun tidak berkata, apa yang terjadi, terjadilah. Tapi dengan mantap dia berkata, ya Bapa. Ini sebuah hubungan yang intim, saudara. Dan kemudian, ke dalam tanganmu. Ini sebuah kepercayaan total. Ini menunjukkan bahwa kematian Yesus bukanlah kekalahan, melainkan tindakan penyerahan yang penuh iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makna penting bagi kita adalah bahwa Yesus menunjukkan bagaimana menghadapi penderitaan. Dia tidak melawan dengan kebencian, tetapi menyerahkan diri kepada Bapa. Ia percaya bahwa di balik salib ada kebangkitan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan firman ini kita diminta untuk melakukan beberapa hal penting dan merenungkannya selalu. Pertama, mari kita menyerahkan kekhawatiran kita. Banyak di antara kita yang hidup dalam kecemasan tentang masa depan, pekerjaan, keluarga, kesehatan kita. Firman Tuhan mengundang kita untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Contohnya seperti ini. Ada seorang yang kehilangan pekerjaan. Mungkin merasa hidupnya sudah runtuh. Tetapi ketika ia belajar berkata, Tuhan, aku tidak tahu masa depanku, tetapi aku menyerahkannya kepadamu. Disitulah damai mulai bekerja. Kedua, menyerahkan kontrol kehidupan kita. Kita sering ingin mengendalikan segalanya. Tetapi iman sejati adalah percaya bahwa Tuhan lebih tahu.
Seperti seorang anak kecil yang melompat ke pelukan ayahnya, kita dipanggil untuk percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah salah. Kemudian yang terakhir, kita diminta untuk menyerahkan hidup kita hingga akhir. Perkataan Yesus juga berbicara tentang kematian. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut menghadapi akhir hidup. Karena kita tahu kepada siapa kita menyerahkan nyawa kita. Kematian bukan akhir, tetapi penyerahan kepada Bapa yang setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu-minggu sengsara ini mengingatkan kita pada satu hal yang sangat dalam, bahwa iman bukan hanya tentang percaya ketika semuanya baik-baik saja, tetapi tentang menyerahkan diri ketika semuanya terasa gelap. Mazmur 31 menunjukkan doa seorang manusia yang rapuh. Lukas 23 menunjukkan penggenapannya dalam Kristus yang sempurna. Hari ini kita diundang untuk mengucapkan doa yang sama. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Mungkin itu berarti menyerahkan masalah yang belum selesai. Mungkin itu berarti melepaskan ketakutan yang selama ini kita pegang. Dan bisa jadi itu berarti mempercayakan masa depan yang tidak pasti. Apapun itu, tangan Tuhan tidak pernah gagal menopang hidup kita. Seperti anak yang melompat ke pelukan ayahnya, mari kita melangkah dalam iman. Bukan karena kita kuat, tetapi karena kita tahu siapa yang pegang kendali kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.